Malam hari ini aku mau bercerita. Ini kejadian nyata yang terjadi pada teman aku, namanya si Peri. Disclaimer ya, dia itu nggak percaya hal-hal mistis. Yang Terus? namanya makhluk halus itu dia nggak percaya. Sampai kejadian pada waktu itu, kampungnya itu kan kampung banget ya, maksudnya daerah pegunungan gitu. Terus kalau misalkan mau masuk ke kampung itu jalannya sepi sekali. Ya. Dan si Peri itu waktu itu dia pulang dari kampung sebelah, dari kota lah. Ada keperluan. Dia berdua sama adiknya. Dia naik motor. Aku detailkan ya, motornya motor Vixen. Waktu itu malam jam 9. Ya. Kata orang di tempat itu angker banget. Terus? Dia orangnya cuek, dia nggak percaya hal seperti itu. Pada rada merinding aku. Sebelum menceritakan, aku juga rada merinding. Dia pulang jam 9 malam sama adiknya. Kemudian di tengah perjalanan, pas di tempat yang angker itu lokasinya hutan. Ya. Jadi ke setengah dari kampung, misalkan kampung A mau ke kampung dia, di tengah-tengahnya itu di hutan. Oh, pas perjalanan ya, pas perjalanan pas pulang. Tiba-tiba lampu motornya menerangi atau menyorot makhluk berbulu hitam, berbulu. Terus ada tanduknya. Oh, itu semacam apa ya? Makhluk genderuwo kah? Mungkin genderuwo kalau kita mengenal sosok seperti itu. Dia nggak tahu dia itu genderuwo atau apa. Ya. Disangkanya itu kambing. Oh, Soalnya kan ada tanduknya. tapi berdiri. Iya. Artinya berdiri. Dia nggak paham hal seperti kuntilanak, dia nggak percaya. Ya, karena kan dia nggak percaya. Nggak percaya. Waktu terus? itu terus disorot sama lampu, dijelasin kan. Jadi si adiknya waktu itu kalau nggak salah si adiknya yang bawa motor. Oh iya, berarti dia dibonceng Dia dong dibonceng. sama adiknya. Terus pas dilihat itu kambing. Ya, maksudnya dia mengabaikan Iya. awalnya. Iya. Terus kemudian coba deketin, posisinya itu belokan. Jadi dia itu hampir masuk ke belokan, si makhluk itu. Jadi makhluk itu di tengah jalan ngehalangin kan. Iya. Coba jangan terlalu dekat, takutnya kambingnya ngamuk atau apa. Dia juga penasaran, mau dideketin pelan-pelan katanya ke adiknya. Iya. Si makhluk itu jalan jalan belok gitu. Iya. Kan ke arah belokan. Nah, coba diikutin supaya tidak kehilangan jejak kan, kayak pakai motor. Cuman belokannya nggak patah, jadi plowing. Iya. Terus diikutin. Nah, sekitar 10 meteran. Jadi di belokan itu sekitar 10 meter. Semakin belok, si makhluk itu katanya semakin besar. Dia agak ngerti katanya. Itu makhluk jelas, terlihat jelas dan membelakangi tanduk berbulu hitam. Semakin jalan, semakin besar. Sampai dia berhenti pas di belokan itu. Makhluk itu juga berhenti. Membesar sampai menutupi jalan. Tingginya banget. sampai 10 meter. 10 meteran lah. Terus dia gimana? Yang tadinya nggak percaya? Yang tadinya dia nggak percaya, pokoknya sebisa-bisa doa-doa dia baca ayat kursi segala macam. Itu kejadiannya sekitar 10 menit. Kata si Peri ini ke si adiknya itu, udah diam. Dia si adiknya ngajak putar balik. Tapi kata si adiknya ngajak putar balik, tapi kata si Peri udah diam, kalau kita putar balik takutnya malah dimakan katanya. Jadi liatin aja. Sampai diliatin terus menutup jalan itu membelakangi. Sampai dia muter, membalikan badan dan sampai posisinya benar-benar menghadap ke mereka berdua. Dan yang terlihat jelas itu sampai di dadanya. Kepalanya nggak terlihat karena memang cahaya motor nggak nyampe ke atas. Jadi cuman samar-samar. Iya. Tapi yang dia lihat matanya itu merah. Wah.
Bener itu kayaknya genderuwo ya. Mungkin kalau kalau kita gambarkan orang yang mengenalnya itu genderuwo. Dia juga nggak paham itu makhluk apa. Setelah itu si makhluk itu minggir ke itu kan jurang, ke sana kan gunung, ke arah gunung. Dia minggir, jadi setelah menghadap, kemudian dia mundur minggir ke pinggir, seolah-olah memberikan jalan. Bukan jalan, iya. Si Perry itu dia nggak berani, diam dulu jangan. Takutnya jebakan kan, Iya. pas dekat nanti ditendang atau gimana kan. Karena yang dia lihat kan itu real nyata makhluk. Iya. Takutnya makhluk apa? Karena si adiknya itu dia muter balik tanggung, padahalnya dia lewat lah ke situ dengan bilang punten. Tapi maksa berarti kan tadinya disuruh diam tuh sama si Perry. Si Perry, tapi dia ngambil keputusan sendiri. Si Perry, adiknya. si Perry jadinya diam dulu. Tapi si adiknya udah, dia mungkin udah nggak kuat, takut, nggak tahu apa ya, dia maksa lewat. Itu si sosok itu agak kecil pas ke samping itu, pas ke arah apa namanya, ke arah gunung, agak kecil. Jadi masuk, mereka bisa lewat. Itu. Terus kelanjutannya gimana? Dia lewat, sampailah di pemukiman warga. Belum sampai di rumah. Tempat ada orang ngerona. Dia cerita lah di situ. Terus? Dikasih kopi dulu, apa dia santai ngerokok dulu, dikasih rokok. Dia nggak mau apapun. Pokoknya dia badannya dingin. Dia bilang ya kan. Itu pengalaman horor dia yang dia nggak percaya. Sejak saat itu dia percaya ada makhluk lain di muka bumi ini. Nah, kata warga, ternyata di situ memang angker. Tempatnya ya? Tempatnya angker. Jadi ceritanya pada zaman dahulu itu, cerita legenda itu ya, rakyat. Iya. Di situ ada sepasang pengantin. Tapi aku nggak tahu ya kaitannya dengan itu apa. Tapi ini cerita dulunya. Ada sepasang pengantin yang ditumbakan Di sana? ya. Sama warga atau sama siapa tuh ditumbakan? Apa gimana ceritanya? Jadi ceritanya